Hai, selamat datang di Story and Forky. Kembali lagi dengan saya Sandiago, manusia ajaib sang pengangguran kelas kakap. Di kesempatan yang berbahagia ini, Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul Heart Eyes yang rilis tahun 2025. Sebelum Mimin mulai, Mimin saranin jangan nonton sambil makan, karena film ini bakal bikin kalian mual, muntah, sembelit, diare, tipes, dan turun berok. Mimin juga berterima kasih buat kalian yang masih stay di channel ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, langsung saja pencet tombol subscribe agar kalian tak tertinggal video menarik lainnya dari Storyline. Dan ini dia, Heart Eyes. Di sebuah taman di pinggiran kota, sepasang kekasih bernama Patrick dan Adeline tengah merayakan hari Valentine. Hari itu sang pria berniat melamar kekasihnya itu. Di tempat tersebut, Patrick menyewa kameramen untuk mengambil momen indah bersama pacarnya. Namun saat akan mengambil gambar, tiba-tiba kameramen itu didatangi oleh seorang bertopeng yang langsung menghabisinya. Tidak hanya itu, pria bertopeng itu juga memanah Patrick hingga tewas. Seketika, Adeline ketakutan dan berlari menjauh dari tempat itu. Adeline terus dikejar oleh pria bertopeng itu hingga ia berhasil masuk di sebuah pabrik anggur. Di sana, ia bertemu penjaga dan meminta tolong dengan penjaga tersebut. Namun sayangnya penjaga itu langsung dihabisi. Untungnya, Adeline berhasil bersembunyi di mesin penggiling anggur. Namun tak lama, keberadaannya diketahui oleh sang pembunuh. Ia berhasil menjepit tangan pria itu, membuat pria itu kesal dan akhirnya menghidupkan mesin penggiling yang membuat Adeline panik. Setelah kejadian itu, seluruh negara mulai waspada. Banyak media berita yang mulai membicarakan tentang pembunuh ini yang mereka sebut sebagai pembunuh mata hati. Pembunuhan ini dilakukan secara acak dari kota ke kota lainnya. Pembunuh berantai ini mengincar sepasang kekasih yang memiliki ikatan kuat dan ia akan beraksi di setiap hari Valentine. Tak hanya itu, pembunuh ini akan menghabisi seluruh orang yang menghalangi langkahnya. Keberadaan pembunuh itu membuat semua orang takut untuk merayakan hari Valentine dan memilih berdiam diri di rumah. Di tempat lain, seorang wanita bernama Ellie tengah bersantai di sebuah kafe. Ellie yang baru saja putus merasa bahwa Valentine kali ini adalah hari terburuknya. Ditambah lagi, ia masih belum bisa move on dari mantannya itu. Walaupun teman Ellie bernama Monica seringkali memaksanya untuk memulai hidup baru. Di momen itu, Ellie tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Jay. Walaupun baru pertama kali bertemu, mereka sudah memiliki kecocokan. Setelah itu, Ellie dan Monica pergi ke tempat kerjanya. Pada saat itu, perusahaan jasa wedding tempat Ellie bekerja mulai mengalami ancaman finansial akibat maraknya berita tentang pembunuhan berantai yang membuat orang-orang tidak ingin merayakan hubungannya. Rencana Ellie untuk melakukan kampanye promosi pun tidak disetujui oleh Chris, yaitu bosnya Ellie. Maka dari itu, Ellie diminta untuk membuat ide baru yang relevan dengan situasi saat ini. No problem. Ellie yang masih patah hati mendadak terdiam karena otaknya sudah buntu. Ternyata di masa akhir jabatan Ellie, Chris membuat kerjasama dengan seorang profesional bernama Jay untuk mendampingi Ellie. Dan orang itu adalah pria yang sebelumnya bertemu dengan Ellie. We will get through this together. Di tempat lain, dua orang detektif bernama Nico dan Jenny akan melakukan penyelidikan TKP, yaitu pabrik anggur yang ada di awal cerita. Mereka sangat terkejut dengan keadaan tempat itu, apalagi mesin penggiling tempat di mana Adeline tergeprek. Dari hasil identifikasi, Jenny menyimpulkan bahwa yang membunuh mereka adalah pembunuh mata hati. Hasil itu diperkuat dengan penemuan cincin kawin serta foto terakhir yang diambil kameramen yang disewa oleh Patrick. Paradise is coming to our city, boys. Sementara itu, Ellie yang ada di kamar mandi ditemui oleh Jay. Jay mengajaknya untuk bertemu nanti malam di sebuah kafe yang sudah ia pesan. Awalnya Ellie tidak mau karena hari ini adalah hari Valentine yang menjadi momok menakutkan bagi banyak orang. Namun Jay sedikit memaksanya karena besok ia harus pergi ke kota lain untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Setelah pulang kerja, Ellie bertemu dengan Monica di sebuah angkringan. Di sana Monica kembali menikahkan Ellie untuk melupakan mantannya dan mencari laki lain. Monica lalu teringat dengan Jay. Menurutnya, Jay sangat cocok dengan Ellie. Ia lalu mengajak Ellie ke toko busana untuk menempelkan outfit yang cocok supaya Jay menyukainya. No. Di malam hari seperti yang sudah dijanjikan, Ellie pergi ke kafe yang sudah dipesan oleh Jay. Namun di sana ia mulai kesal karena Jay belum juga datang.
Hingga saat ia semakin kesal seketika itu Jay datang, membuat Ellie terpaku dengan pesona Jay. You look amazing. Thank you. Pada kesempatan yang berbahagia itu, Jay mengajak Ellie untuk berusaha alkohol. Akan tetapi Ellie sempat menolak karena yang menjadi fokus utamanya adalah membicarakan plan bisnis, mengingat pekerjaannya sedang terancam. Namun sayangnya Ellie mengucapkan kalimat yang membuat Jay marah. Doe-eyed, first love, Esther Perel, mama's boy, know-it-all. Why are you single? Wow. That's really... Should just let you clear your head. Don't worry about the champagnes on Crystal. Namun tak berselang lama Ellie menyusul Jay untuk meminta maaf. Dan di momen itu tiba-tiba Ellie mencium Jay yang ternyata mantan Ellie yang membuatnya gamon ada di tempat itu. Oh, Jay, I'm Allie's He's my boyfriend. Setelah itu mereka pulang bersama, namun tanpa mereka sadari dari kejauhan ada sosok yang mengawasi mereka. Di dalam mobil, Ellie meminta maaf soal kejadian tadi. Ia hanya ingin mantannya itu melihat kalau dia sudah bahagia dengan pria lain, dan Jay tidak mempermasalahkan itu. Setelah sampai di rumah Ellie, Jay melihat Ellie kebingungan karena kunci rumahnya ketinggalan. Ia kemudian menghampirinya dan mencoba membantu membuka pintu. Not so bad. That's bad. Karena hal itu, Ellie mengajak Jay masuk ke rumahnya. Ia lalu mengobati luka Jay, dan di situ mulai tumbuh benih-benih cinta. Ellie juga menceritakan latar belakangnya yang merupakan mahasiswa kedokteran. Akan tapi ia mengurungkan diri karena selalu mual saat melihat darah. Namun di tengah keromantisan itu, tiba-tiba datang pembunuh berantai yang ternyata sudah mengawasi mereka. Untungnya mereka berhasil selamat dan kabur dari rumah Ellie. Sayangnya supir taksi terbunuh membuat mereka berlari ke arah lain. Namun saat mereka masuk ke sebuah lorong, Jay menyadari ada yang aneh, dan tak lama pembunuh itu kembali menyerang. Sayangnya Jay kalah dan terkapar di tempat itu. Ellie yang kebingungan memilih meninggalkan Jay dan bersembunyi di tempat permainan anak-anak. Sayangnya keberadaan Ellie diketahui oleh pembunuh itu, dan entah kenapa pembunuh berantai ini seperti hantu yang mampu berpindah-pindah lokasi dengan sangat cepat. Untungnya polisi segera datang ke lokasi itu. Ellie langsung menanyakan keberadaan Jay, lalu polisi itu mendapatkan laporan dari rekannya bahwa mereka berhasil menangkap pembunuh bertopeng. Di sini Ellie kebingungan karena pembunuh itu baru saja ada di depannya. Jay, are you okay? Ternyata yang tertangkap adalah Jay, karena ternyata para polisi menemukan Jay terkapar dengan mengenakan seragam pembunuh bertopeng. Dan bukti itu membuat mereka menduga Jay adalah sang pembunuh berantai. Ellie berusaha menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, namun para polisi itu tidak mendengarkan penjelasan Ellie. Merasa dikhianati, Jay akhirnya marah dengan Ellie sebab Ellie tega meninggalkannya. Ellie pun merasa heran mengapa Jay mempermasalahkan itu, karena sejatinya Ellie adalah wanita yang lebih lemah dari Jay dan tidak mungkin mampu melawan pembunuh berantai itu. Sesampainya di kantor polisi, Jay langsung diinterogasi oleh Nico dan Jenny. Ternyata mereka memiliki bukti lain yaitu cincin dengan tulisan JS yang mereka temukan di pabrik anggur. Dan asumsi mereka, JS adalah Jay Simon. Yes, that was sarcasm. Karena suasana tidak kondusif, akhirnya Jenny lah yang menginterogasi Jay. Jenny mulai menanyakan dengan lembut sembari memamerkan gunung cilik miliknya supaya Jay tergoda dan menjelaskan dengan jujur. Not a serial killer. Beberapa bukti memperkuat dugaan itu, di mana saat terjadi pembunuhan di dua kota, pada saat itu juga Jay ada di kota itu dengan lokasi dan jam yang sama. Sementara itu Ellie yang juga sampai di kantor terus memaksa penjaga untuk melepaskan Jay karena semuanya ini adalah salah paham. Thank you. Tak lama seorang pria bernama David menghampiri Ellie. Pria itu mencoba mendekati Ellie, akan tapi Ellie menolak karena saat ini ada urusan yang lebih penting. Di momen itu Jenny merasa bingung karena kantor itu sangat sepi dan David menjawab, Celebrating. They caught Hard Ice. tak lama Jenny datang menghampiri Ellie. Jenny kembali menanyakan apa hubungannya dengan Jay dan benarkah Jay adalah pembunuh bertopeng. Namun tiba-tiba listrik padam membuat Ellie mulai curiga dengan tempat itu. Dan Jenny pergi meninggalkan Ellie untuk mengambil sesuatu. Namun tiba-tiba pembunuh bertopeng menusuk petugas wanita itu dari belakang. Untungnya Ellie berhasil bersembunyi dan kabur dari ruangan itu. Ia lalu bertemu dengan Jenny, dan Jenny melihat pembunuh bertopeng ada di hadapannya. Sementara Nico yang mendengar suara tembakan meninggalkan Jay di ruangan interogasi. Namun saat Nico mencari rekannya, tiba-tiba ia diserang oleh pembunuh itu.
Dan tak lama pembunuh itu juga mendatangi ruang interogasi yang membuat Jay mulai panik karena kemungkinan ia tak akan selamat. Untungnya Ellie segera datang menolong Jay, namun sayangnya tembakan Ellie sangat payah membuat pembunuh itu berhasil kabur. Namun baru saja akan berciuman, pembunuh itu sudah menyusul mereka. Ellie dan Jay lalu kabur dan memasuki sebuah keramaian yaitu bioskop outdoor. Sementara pembunuh itu terus mengikuti mereka ke tempat itu dan membunuh siapapun yang menghadang jalannya. Untungnya Ellie dan Jay berhasil memasuki sebuah mobil, membuat mereka aman untuk sementara waktu. Ternyata di dalam mobil itu ada sepasang manusia yang sedang melakukan bercocok tanam. Ellie dan Jay berkata, ya udahlah sana enakin aja asal diem karena ada pembunuh berantai yang sedang mengincar mereka. Namun kedua orang itu tetap mendesah kencang, membuat sang pembunuh mengetahui keberadaan mereka. Dan disitulah pembunuh itu semakin brutal, menghabisi setiap insan yang menghadangnya dan membuat seluruh orang lari kocar-kacir. Sementara orang-orang lari ketakutan, justru Ellie mengajak Jay untuk tetap tinggal dan melawan pembunuh itu. Karena ia merasa mereka berdualah yang membuat pembunuh itu datang, dan kalau mereka tidak melawan, maka akan banyak korban-korban yang tak bersalah. Mereka lalu mengambil alat di tubuh korban sebelumnya untuk melawan pembunuh bertopeng, dan seketika itu pembunuh itu langsung menyerang mereka. Dan saat Jay hampir terbunuh, Ellie berhasil menyelamatkannya, dan Jay berhasil membunuh manusia jalang itu. Dan disinilah terbukti bahwa Ellie memang tak tahan dengan darah yang membuatnya mengeluarkan seluruh isi perutnya. Oh, no. Who the fuck is that? I have no idea. Setelah semuanya selesai, Jay mengajak Ellie untuk pergi ke rumahnya, menghabiskan waktu malam ini sebelum besok ia pergi ke bandara untuk datang ke acara pernikahan temannya. Sayangnya Ellie menolak ajakan itu. Lalu tak lama datang Jenny yang berniat memberikan tumpangan untuk mereka. Dan karena Ellie tidak mau, maka hanya Jay lah yang ikut. Dan karena Jay takut Ellie salah sangka, ia pun berkata kalau Jenny bukanlah tipe wanitanya. Setelah itu Ellie pulang ke rumahnya, dan di momen ini Ellie teringat bayang-bayang wajah Jay karena Ellie telah jatuh cinta dengan Jay. Lalu tak lama Monica menelponnya. Monica lalu bertanya bagaimana hubungan Ellie dan Jay, dan Ellie menceritakan tentang penolakannya yang seketika membuat Monica kesal dan memaksa Ellie untuk mengajar cintanya. You can't let Jay go off to his best friend's wedding. Okay? It's gorgeous. Oh my god. Gotta go. You okay. Go. Get it right now. I'm going. I love you. Ellie lalu pergi ke bandara untuk mencari Jay karena hari ini Jay akan pergi ke acara pernikahan temannya. Namun sesampainya di bandara, Ellie mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Orang itu mengaku bahwa ia pernah bertemu dengan Ellie. Lalu terdengar suara Jay meminta tolong, dan itu berarti Jay diculik oleh seorang tersebut. Singkat cerita, Ellie telah sampai di gedung tempat Jay disandra. Di sana ia melihat Jay terikat dengan banyak luka di wajahnya. Ternyata yang menculik Jay adalah pembunuh bertopeng, dan itu berarti pembunuh bertopeng tidak hanya satu. Lalu saat pembunuh itu membuka topengnya, seketika Ellie kaget karena orang tersebut adalah orang yang pernah ketemu dengannya di kantor polisi. Dan bukan hanya itu, ternyata Jenny adalah komplotan sekaligus ketua pembunuh bertopeng. Mereka adalah 3 serangkai, dan yang Ellie bunuh adalah salah satu dari mereka. Status pekerjaan Jenny sebagai detektif kepolisian membuatnya mampu membunuh tanpa meninggalkan kecurigaan, dan itulah yang membuat setiap kasus pembunuhannya tidak pernah diketahui oleh pihak kepolisian yang lain. Murdering couples. Is there a kink? Motivasi mereka untuk melakukan tindakan ini adalah karena terobsesi dengan kisah Santo Valentine. Dan pada dasarnya, mereka memang memiliki jiwa psikopat. Dan akhirnya mereka membongkar semuanya. Saat melakukan aksinya, mereka melakukan secara bersamaan dan bergantian dari lokasi ke lokasi. Itu sebabnya pergerakan mereka seakan sangat cepat. Why us? We're not even a couple. Just let him go. Let him go. Dalam kondisi itu, mereka menyiapkan sebuah pistol dengan 1 peluru dan memberikan pilihan kepada Ellie untuk bunuh diri atau membunuh Jay. Sebelum melakukannya, Ellie mengungkapkan perasaannya kepada Jay, membuat Jay bahagia untuk sesaat. Sayangnya, tembakan Ellie meleset dan mengenai bahu Jay, namun di samping itu peluru itu juga mengenai perut Jenny. Setelah itu, Jenny dan David kembali menyerang mereka, dan Ellie mencoba melawan Jenny. Sementara Jay yang melihat David lengah, akhirnya berhasil melukai mata David, membuatnya OTW ke akhirat.
Melihat hal itu membuat Jenny semakin marah dan berniat menghabisi Ellie di saat itu juga. Namun ternyata Ellie telah bersiap dengan sebuah besi dan berhasil melukai Jenny. Mengira semuanya telah usai, tiba-tiba David kembali bangun. Untungnya Jay langsung memanah tepat di kepala David, membuat si bangke ini mati mengenaskan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Ellie dan Jay resmi berpacaran dan perusahaan tempat Ellie bekerja juga terselamatkan dari krisis finansial. Dan di malam itu juga, Ellie yang tak mau kehilangan pria seperti Jay, ia pun memberanikan diri untuk melamar Jay. Will you marry me? Dan semua momen itu berhasil direkam oleh Tia Monica, cantik sekali Bang Rizky Cinta Mati, yang menjadi bukti bahwa hari Valentine akan menjadi hari bahagia tanpa rasa ketakutan. Dan film pun selesai. Pesan-pesannya adalah yang Islam gak usah ngerayain ya. Bye-bye.